to my YouTube channel. Hari ini, udah mulai musim dingin guys di Switzerland ini. Dan aku akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik tentang temanku yang berprofesi dulunya sebagai drag queen. Mau tahu dong gimana kisah hidupnya? Yuk kita temuin temanku. Jadi jangan kemana-mana. Makasih. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. So, you see? Jungle of love. Sekarang udah ketemu temanku. Ada Kila, hai Kila. Are you ready? I'm ready. Ready ya untuk menceritakan tentang kisah kehidupan, story of my life ceritanya ya say. Oke, jadi buat kalian jangan kemana-mana karena akan kita korek-korek Kila. Oke, asik. Tuh, kalian bisa lihat dan si tokoh ini, di balik tokoh ini ternyata adalah ini. Bayangin loh, kurang apa lagi, keren banget ya kan, seru. Hari ini aku udah kedatangan seorang tamu spesial. Tolong perkenalkan dulu. Namaku Peter, tapi nama panggungku Kila Blue Angel. Kila Blue Angel. Ya. Nanti aku kasih tahu juga ada. Aku asalnya dari Indonesia, Karimun, tadi Balai Karimun, Riau. Riau. Terus berapa lama tinggal di Switzerland atau di luar negeri? Aku sudah mulai tinggal di luar negeri sejak umur 21 tahun. Umur 21 Ya. tahun. Ya. Wow, Itu amazing. dari 21 tahun itu pulang pergi deh. Pulang pergi dulu, Ya. baru akhirnya sekarang kan udah menetap Ya, ya, dan menetap. terakhir ini sekarang udah menetap di Switzerland. Oke, nah, 100% sekarang Di Switzerland. Tolong ceritain dong gimana awal karirnya sebagai drag queen atau dulu emang mengidolakan Whitney Houston apa gimana? Aku sebenarnya dulu aku nggak tahu juga ya. Aku tuh awalnya aku tuh dulu dancer, Oke, terus koreografer juga. koreografer juga. Waktu di Yogyakarta Oke. ya. Terus ya mungkin aku ceritanya mungkin Dulu awalnya di Jogja, dari Ya. sebelum keluar negeri di Jogja ya, dulu. sekolah rambut aku. Sekolah rambut. Di Rudi Oke. Hadiswarno. Rudi Hadiswarno. Ya. Terus kok bisa sampai dari Rudi Hadiswarno bisa Kesini. ke sini dan bisa jadi ini gitu loh. Itu gimana ceritanya? Gimana ya? Jadi Kok dari Rudi tiba-tiba? Hadiswarno terus itu keluar negeri atau ke Bali atau kemana sih? Aku waktu itu awal-awalnya ke Bali dulu. Ke Bali. Terus di Bali aku ketemu pacarku. pacar. Ya, label Partner partner ya. lah. Ya. Ya, terus mungkin awal-awalnya itu mungkin karena label partner. Oke, terus dia melihat kamu itu Iya, karena aku kayaknya bisa- nih pacarku ini nih punya potensi Potensi. sebagai drag queen Iya. gitu. Ya, mungkin awal-awalnya Karena dia karena lihat kamu dancing Iya. terus nyanyi juga Iya. gitu ya. Iya. mungkin awal-awalnya itu karena dia bawain aku sepatu apa namanya boots apa namanya Sepatu boots ya, iya Iya, benar sampai ke lutut itu Oh, dengan my God. body shoot gitu. dengan bodysuit juga jadi Ya. Jadi awal-awalnya aku pikir apa sih maksudnya Apa? gitu ya. Terus aku disuruh nyoba. Heeh. Terus dia setelah aku disuruh coba tuh dia bilang, "Oh, kok bagus sekali, badanmu bagus sekali" gitu. Terus Wow. aku mulai waktu zaman itu keluar lagunya Whitney
filmnya Whitney. ada Bodyguard. Bodyguard. Oke. Tapi aku memang Whitney itu memang udah jadi idola. jadi idola. Cuma aku nggak kesampaian berpikir aku jadi Whitney. Oke. Terus kan dari misalnya berawal dari sepatu, udah Ya. kayak Cinderella ya, semua Ya. berawal dari Dari sepatu. sepatu. Terus menginikan jadi kan udah jadi Whitney, terus itu kok bisa dapat tempat atau show atau itu gimana ceritanya? Atau jadi awalnya aku benar-benar mencubukan diri ke drag queen itu karena Miss Travesty Holland. Oh, jadi dia sempat ikut Ya. Miss Travesty Holland gitu ya? Di season kedua. Season kedua. Ya. Oh, dulu belum ada reality show yang Belum. gimana ya? Ya. Oh, wow. Internet Tapi aja dia- belum ada waktu belum itu. ada ya, tapi dia udah Ya. itu. Udah di TV terus Di Belanda ya, di berarti Belanda. ya? Terus Itu berapa orang yang ikut kompetisi atau itu Lumayan. yang jadi berapa orang ya? Aku lupa itu. 10 ada? 10 ada. 10 ya, 10. kurang Jadi lebih. ada yang model, Uh-huh. ada yang show lip sync gitu. Lip sync. Jadi dua part gitu ya. Oke. Jadi Dua ada part. satu yang untuk model-model Untuk aja, modeling, yang yang satu satu itu- untuk Miss gitu. Travisnya, yang satu untuk show-nya. Oke. Jadi aku di show-nya. Waktu itu aku jadi Tony Braxton. Oh, Unbreak My Heart. Iya. Ya Kalau kan? kalau siapa-siapa yang pernah tinggal di Holland Uh-huh. waktu itu pernah lihat Miss Travesty Holland Pasti- tahun sekitar di situ ada aku jadi Tony Braxton, Unbreak My Heart. Disitulah sebenarnya awal aku tuh merasa confident jadi drag queen. Ya. Jadi pas waktu itu aku benar-benar setelah itu jadi belum setahun setelah show itu aku partnerku mau pindah ke Bali. Jadi gitu. Terus pindah ke Bali. Pindah ke Bali. Terus pindah ke Bali. Dan waktu itu aku ditelepon TV loh, TV Veronica waktu itu menghadap pernah apa namanya Who the title selected title pernah apa kalau bahasa Jermannya gute Zeit selected Oh, Zeit. itu ya. Good it- time and bad times lah. Ya, istilahnya. itu Iya. pernah telepon aku untuk audisi. Oke. Tapi aku sudah berada di Indonesia, aku Udah nggak di bisa audisi. Indonesia. Ya. Oke. Terus di Indonesia, Terus di Bali kan. ya di berarti terus ya. aku tinggal di Bali. Tinggal di Bali, pindah Ya, ke Bali. Pindah ke Bali ya. Terus di Bali menekuni drag queen Ya. gitu. Di Bali aku waktu itu belum tahu kalau di Bali itu ada Show. bukan ada tempat ya Oke, belum untuk- ada. Setelah Jadi aku nggak ada ya dulu. setelah itu aku tahunya aku nggak belum tahu kalau ada Belum Hulu tahu. Cafe Oke. ya. Oh, itu dulu di Hulu Cafe pertama ya. Pertama kali ya. Jadi the first apa namanya drag queen bar kabaret bar Kabar- itu Hulu Cafe. Itu di Hulu Cafe. Oke. Ya, Hulu Cafe. Oke. Jadi awal aku pindah ke Bali itu jadi seminggu setelah aku di Bali aku dibilangin sama orang kalau ada Hulu Cafe tempat Hulu Cafe drag itu adalah tempat untuk show ya, untuk Ya. drag queen show kabaret Ya. gitu ya. untuk orang atau untuk drag queen meluahkan inspirasi dan apa namanya Apa itulah pokoknya wadah lah baik kena tempatnya ya. wadah lah ya. wadah untuk kreatif dan berekspresi untuk kreatif. jadi diri sendiri Ya. kan. Terus aku ke sana sama partnerku dengan rambut merah, bajuku merah, Baju merah gitu ya kan. Sepatu merah juga. sepatu merah, Wow. dengan celana leatherku yang Benar pokoknya. Latex gitu ya. Terus aku duduk di bagian depan. Terus ketika itu aku nonton show-nya Graham. Oh. Waktu itu Hulu Cafe yang punya itu teman kita ya. teman kita sudah sendiri teman ya, kita tuh, juga. Made sama nanti mungkin next Graham. time harus ada Madeni juga deh. Iya kan. Terus jadi dia menawarkan kamu untuk Sebelumnya sebelumnya enggak, enggak? cuma mereka datang aja sebagai tamu. sebagai tapi tamu lihat, teater melihat mereka mungkin karena
apa sih katanya merasa tertarik aja gitu ngelihat aku mungkin ya, Oke. karena something different gitu. Something different. Ya, benar-benar jadi ya. jadi si Gramnya datang ke aku gitu, Dan nawarin. So Oh, langsung Ah, ditawarin untuk tapi- show loh. tapi aku untungnya waktu itu memang aku bawa CD. Udah prepare ya. Prepare gitu udah ya, prepare jadi- juga. ya. Just in case Just kalau in dipanggil I'm ready. I'm ready. guys. Benar-benar. Iya. lah. Terus Akhirnya perform. ya aku disuruh naik panggung. Itulah. Perform. Ya. Dan mulai dari situ. Akhirnya Ya. terus kamu Itu ini show pertama aku di Bali. show pertama banget ya gitu. Terus gimana sih kalau misalnya sebagai drag queen itu preparationnya gimana sih, kan kamu harus punya konsep nggak sih? Aku Misalnya awal-awal gue harus minggu ini gue mau jadi misalnya Whitney Houston, minggu depan mau jadi ini, terus kan berarti harus tahu lagu-lagunya, Ya. gimana sih Ya. cara mimik, apa gerakannya juga, Ya. koreografi. Itu belajar sendiri apa diajarin? karena memang mungkin aku basicnya penari sih ya. Oke. Jadi Otodidak ya. otodidak aku, Ah. otodidak. Tapi terus kamu nonton dulu gitu. Ya, Nontonin of dulu. course, ya. Cara cara tangan-tangannya, gitu. gerak-geriknya, Gerakannya, mulutnya, segala macam. muternya sampai ininya, Ya. pokoknya bener-bener Ya. kan bibirnya, matanya gitu Iya, semuanya iya, ya. semua, ya, Oke, semua. itu belajar. Lalu aku terus melihat juga ada anak satu juga di situ jadi gitu juga waktu Oke. itu. Tapi mungkin yang anehnya kita Whitney tapi kita Ada berbeda. dua Whitney-nya jadi tapi ya. Oh my god. tapi beda gitu. Cuma aku Beda. memang waktu itu bukan mau jadi Whitney karena orang udah manggil aku Whitney. Whitney, karena ketika kamu tampil sebagai Ya. Whitney kok pas Ya, gitu ya, ya, cocok gitu ya. ya berarti ya. Ya. Aku jadi enggak Tapi pernah juga jadi karakter lain selain Whitney dan Toni Braxton ada Tony Jadi siapa lagi? Braxton, aku Deborah Cox, Deborah Cox juga ya. Deborah sempat Cox, ya. Janet Jackson pernah, Janet tapi Jackson. aku Pokoknya, nggak demen Janet Jackson gitu. Artis-artis Kulit hitam. berkulit hitam ya. Yang bersuara benar-benar ya. suara nyaring aku Wow, demen. diva-diva pokoknya Ya. ya. Jadi karakter seneng banget dong waktu itu. Banyak fans, Aduh, bukan banyak senang. ini lagi. Ya namanya hidup artis kali ya namanya ya. Ya mungkin artis lah, boleh dibilang Ya, artis itu cuma artis lah maksudnya Ya. dalam arti karena menekuni di bidang artis kan nggak harus juga yang booming viral terkenal, tapi Ya. kalau kita mendalami pekerjaan Ya. kan itu kan art Ya. gitu ya kan, Ya. drag queen itu juga Ya. kan bagian Ya. dari art, Ya. performing, ya itu juga udah artis, ya. gitu. Oh, Itu ada yang senang, yang ada yang juga nggak senang sih. Tapi ada yang kenalin nggak sih ketika kamu nggak sebagai Whitney atau sebagai Aduh, most of the time nggak ada yang kenal gue nggak ada sebagai ya. laki-laki. Justru pas performing gitu. Iya. Menginikan Di banget Swiss ya. juga gitu, di Swiss juga gitu. Aku kalau dandan itu orang banyak kenal aku dandan. Tapi kalau aku nggak dandan nggak ada yang kenal. Tapi kamu pernah merasa nggak sih misalnya ketika kamu dandan kamu menjadi someone else dan mungkin kamu lebih open, kamu lebih ceria, kamu mendalami, terus ketika kamu lagi nggak dandan ya Kalau aku sih dandan itu kayaknya memang mungkin karena sebagai suatu kedok ya. kedok. Ya. Oke. Tapi aku nggak pernah merasa aku orang lain. enggak Enggak. tetap menjadi diri kamu Diriku sendiri. Tapi Uh-uh. anehnya tuh orang selalu panggil aku dengan nama lain gitu, Whitney Whitney atau Janet apa. pokoknya kalau aku dandan itu pasti segala ada macam. orang bilang kamu kayak artis Amerika, udah kayak Mungkin artis karena mereka begitu lihat kamu kan kayak si ini nih, Ya, gitu, kenal. kayak artis ini Ya. gitu. Oh, Ya. kayak gitu. Ya pernah juga terjadi tuh waktu di pertama kali aku sering-sering keluar di mana tuh di Holland di klub paling terbesar namanya IT ya. Oke. Waktu itu ada namanya Hollywood Party. Hollywood Party. Terus aku ke sana, aku nggak ngomong aku mau ikut kontes, Oke. cuma mereka panggil, dia bilang kamu jadi Aretha Kitt aja ya gitu ya. Oh, Aku bilang wow. siapa sih Aretha Kitt, aku bilang gitu. Dulu Terus kamu aku belum belum ini. tahu aku Aretha Kitt itu. Setelah aku disuruh naik ke panggung, besoknya aku baru tahu kalau Baru aku tahu kalau Aretha Kitt itu kayak apa. oke. Memang Tapi waktu itu emang dandannya sebagai Aretha Kitt itu bukan? bukan. Bukan. Aku cuma kayak aku Oh, iya. aku begini, cuma orang melihatnya itu sudah kayaknya ini dia Aretha cocok Kitt jadi ini. mereka langsung gitu manggil, ya. kamu jadi Aretha Kitt aja gitu. Aku disuruh naik panggung, Oke. suruh jalan-jalan gitu, dan mereka manggil aku Aretha Kitt. Berarti itu masa-masa keemasan ya, sampai ke Belanda, di Bali Iya. punya fan Iya. base, Ya. segala macam.
Terus ada nggak sih gitu masa-masa sedihnya, depresi, aduh gue nggak mau lagi jadi ini, atau capek atau gimana gitu? Kadang Aku waktu itu nggak ada sih. nggak ada ya, Setelah menikmati ya selalu ya. Aku menikmati sekali karena kayak sudah jadi bagian bagian gitu ya, hidupku jadi bagian waktu dari itu. hidup Tapi ya. setelah terakhir ini aja aku merasa fed up kayak, aduh, mungkin karena umur ya. Jadi kayak merasa juga ada perubahan ya ya gitu ya. perubahan. Lagi pun waktu itu kulitku waktu itu masih muda Nah, ya. ya, semua ya ada masa-masa kejayaan dan masa-masa memuda gitu ya. Kita cheers dulu. Cheers, guys. Cheers. For a good life Good ya life. kan. For the Melanjutkan cukup. Terus berarti kan itu selama inian karir gitu. Terus kamu juga sempat punya usaha sendiri berarti. Ya. Punya usaha sendiri. Ya. Punya anak buah dong. Ya. Terus kamu itu ada, misalnya kan konsep segala macam, kamu ada ini nggak sih standar audisi yang minimal kayaknya kalau seorang Kila harus punya standar seperti itu. Aku tidak pernah menuntut mereka sebagai aku gitu, tapi aku nggak pernah menuntut mereka juga. Jadi waktu itu nama klubku Blue Angel Blue di Angel. Jalan Dianapura sebelum Dianapura itu menjadi tempat di Seminyak ya, ya, berarti ya, ya, di Seminyak ya. pokoknya Jalan Gado-Gado deh kata Oh, orang di Bogor. situ. Nah, Oke, jalan gado-gado. Jadi sebelum ada bar Yang seperti sekarang ya, ya. kabaret bar di situ. Dulu seperti belum sekarang. ada ya. Belum ada. Sekarang kan Jadi udah ada ya. apa sih namanya? Sekarang ada Mixwell, Mixwell, ada satunya Balijo, Balijo, ya. ada satunya lagi apa tuh? Pokoknya dua inilah yang di yang situ paling ya. terkenal. Paling Terus ada terkenal. pokoknya ada di Space Bar gitu ya. Oke. Nah, terus waktu itu aku yang pokoknya boleh dikatakan membuka jalan itu deh kayaknya. Oke. Jadi Dan sebelum terjadinya bom di Bali. Dan kamu nggak hanya cuman show di gay bar kan, Ya, gitu. no. Kamu juga show di yang maksudnya di apa? Di hetero Di hetero places juga ya kan, di hotel atau di mana gitu juga ya kan. Ya. Terus ini nggak sih ada orang yang pernah merasa takut nggak sih, namanya kan di Bali zaman-zaman itu diancam atau gimana gitu kan, maksudnya sekarang oke lah Ya. 2020 gitu Iya, ya, iya. dengan se-open-opennya gitu, tapi kalau zaman Waktu- dulu kan belum banget gitu, Waktu itu memang ada masa-masanya kadang-kadang seperti ada kalau rasa ketakutan. ada rasa ketakutan karena kadang-kadang juga kalau mereka seperti kejadian-kejadian seperti kalau ada bencong-bencong yang nyolong, itu nanti itu my God. ah, Jadi itu reputasi ya, reputasi itu jadi kita juga Seolah-olah kena ya, Kita padahal kena. kamu kan enggak, Ya. kamu juga enggak ini juga Iya. ya, maksudnya jual diri juga Iya. enggak, kamu kan Iya. perform cuma Iya. sebagai Iya, tapi mereka ngelihatnya sama rata Iya. gitu loh. Cuma untungnya waktu aku itu aku nggak pernah di jalan, jadi aku tuh memang benar-benar ya Performance, performnya di dalam ya. ya, di dalam Iya. di dalam ada tempatnya Iya. gitu ya kan. mungkin aku orang pertama yang di Bali yang jadi aku pertama orang aku as drag queen yang pertama kali kerja di bar hetero itu aku. Oh wow, Jadi, amazing ya. Aku kerjanya waktu itu ya jadi awal tuh jam 5 kita ke Bali High, terus nanti pulangnya ke Hulu Cafe, terus aku pokoknya terakhirnya kerjanya nanti di Cafe Luna. Oke. Jadi kamu pindah-pindah Tuh. Oh my Tapi God. Cafe Luna sama Hulu Cafe itu udah sebenarnya tiga tempat ini tiga selalu- tempat ini memang udah memang permanen. Cuma gitu. cuma kan show cuma seberapa jam gitu loh. Cuma berapa ini? Ya, dua Kan lagu sudah. dua lagu selesai. pindah, Ya, oke. tapi kalau di Hulu Cafe, kalau di Cafe Luna aku sebagai drag queen juga dituntut sebagai PR juga. Oke. Ya, Oke. ya. Terus gimana nih? Bayaran money, Aduh. money. Ayo. Aduh, ini kisahnya gimana ya? Zaman dulu dibayarnya Aduh. lumayan, apa kan ibaratnya makeup, Iya, rambut, iya. baju, semua iya. itu kan butuh Iya. modal guys gitu Iya. ya kan, nggak ada yang ini. Ada sponsor atau modal sendiri, Enggak deh, itu Uh-uh. pokoknya modal sendiri. Sendiri. Cuma tapi bayarannya Iya. seimbang atau gimana? asal pada awal-awalnya waktu aku pertama kali datang ke Uh-huh. Bali,
Maaf ya Made, Cafe Luna, Cafe Hulu, Cafe Hulu. Asu dibayar itu sekitar Belum ya? Belum dibayar ya? paling satu show itu 50.000 waktu itu. 50.000. Setelah 50.000 dulu cuma satu- bisa makan 2 kali gimana ya mungkin. makan ya? nasi apa nasi Kak? Nasi kucing, Nasi jumbo. kucing. Oke. Atau waktu itu Tapi lumayan lah ya. buat anak-anak sih lumayan, buat aku karena aku memang udah Karena kamu juga udah di luar negeri mantep gitu ya, udah mantep waktu itu ya. Jadi aku nggak mengharapkan yang 50.000 itu. Oke, kamu jadi pokoknya standarnya lebih tinggi karena Iya. kan kamu juga segala macamnya juga Iya. modalnya, ininya Iya. gitu. Iya. Karena Karena kamu aku udah bayarannya lumayan dong. Iya, jadi- di atas mereka. Jadi memang waktu aku datang ke Bali itu yang mencetuskan harga drag queen itu tinggi itu aku. Oh. Jadi waktu itu awal-awalnya yang dibayar 150 ribu. kan Oh, $50. Oh, zaman itu udah dapat $50 aku Oh my Jocai. God. $50 itu aku. Wow, amazing. Jadi ya. setelah itu anak-anak itu tidak pernah lagi show itu yang di bawah sekitar 500.000 atau 300.000. 3.000, 500.000 itu per show. Berarti kalau satu malam 2 lagu dapat 300.000, Iya. 500.000. Iya. Oh wow, that's Iya. amazing. Dan kamu dapat 150. Kalau aku dulu 1.500.000 ya, dolar masih 10 masih ribuan ya. 10 ribuan waktu itu. Wow. Ya itu aku orang pertama ya. Ya, Aku lumayan. bukan nyombong Enggak, tapi memang tapi memang itu kenyataan, gitu ya. ya kan. Karena waktu itu drag queen di Bali itu masih dicap sebagai Minoritas ya juga. Terus mungkin dicap juga masih negatif mungkin, iya kan? Iya kan? Terus setelah image-nya kurang lah ya. setelah aku masuk di sana barulah mereka menganggap kalau drag queen itu suatu Profesi ya. Atau yang dibutuhkan juga sebagai orang seni ya. benar orang seni Ya. itu benar banget. Karena aku sendiri tidak pernah sebagai drag queen itu turun seperti ke jalanan. Aku takut kalau turun ke Iya. jalanan. Walaupun aku naik motor pergi kerja itu aku Tapi tanggapan teman-teman atau keluarga atau siapa gitu ketika kamu Aku open kayak minded. gitu, nggak apa gitu. Nggak. Mereka ke kamu apa yang ada misalnya Agak lucu lah cap ceritanya. jelek atau gimana? Ya. Coba ceritain. ada cerita lucunya. Heeh. Aku udah sama keluarga aku udah open kalau Udah oke. open. Oke. Karena aku tinggal sama pacar. Iya. Cuma memang nggak semua kakak-kakak adikku bisa terima aku. Oke. Cuma ibu terima aku. Iya. Terus waktu itu aku udah open gate terus aku pulang. Jadi pulang itu aku tunjukkan fotoku dan ke ibuku. Kayak gini. Kayak gini lah. Kayak gini ya. Tapi yang ada yang lebih cantik Yang lagi ya. Oke. Jadi aku datang lah pulang ke kamar. Tapi adikku yang paling kecil sudah pada tahu. Mereka tahu fotonya kalau bilang. Cuma ibuku aku tunjukin fotoku, Bu. Kamu kenal nggak ini siapa? Aku bilang gini. Kenal nggak? Aku bilang gitu kan. Ibuku ngeliatin aja. Kok kayak artis Amerika katanya. Artis Amerika terus. Terus aku itu bukan artis Amerika, aku bilang gitu terus. Terus ibu bilang, iya ini aku pernah lihat deh kayaknya di TV kayak artis Amerika. Terus saya bilang itu aku. Masa sih? Katanya Oh iya begitu. kaget gitu. Kaget ya. Tapi nggak dimarahin gitu. Nggak dimarahin. ibuku Kaget aja. kaget aja. Cuma ibuku nggak sama aku tuh Nggak sedih juga atau down atau habis nggak, itu karena aku independen. sikapnya lain iya karena kamu dari dulu udah mandiri ya. Sudah Nggak disain orang Iya. gitu ya. Iya. Malah bantu keluarga mungkin ya kan. kenal ya. Terus ibuku bilang aja kalau memang kamu itu ya mau biasain aja ya. Wow, that's amazing. Iya. Benar-benar yang ini ya Iya. senang banget gitu dengar bisa kalau keluarga Iya. bisa menerima kita apa adanya gitu ya menjadi diri sendiri. Padahal ibuku orangnya anu sekali loh, alim sekali. Maksudnya, Religius. Tapi ya itu dia. Kadang kan kita juga harus menerima orang yang kita cintai Iya. apa adanya ya kan. Iya. Gitu ya kan. Ya. Yang lebih aneh lagi waktu sekarang ngomong-ngomong LGBT yang lebih aneh lagi ibuku dia belum tahu waktu itu gay itu apa ya. Gitu ya. Mungkin masih awam gitu ya. Dia tanyain aku. Tapi kamu yang menceritakan, kamu memberikan edukasi ya Iya. untuk keluarga ya. Ya, aku ceritain ke ibuku. Terus ibuku bilang, gimana sih itu
laki sama laki katanya gitu. Pedang-pedangan Lah, aku malu, apa gimana gitu ya. Wah, aku malu Oh my juga God. ya mau explain, tapi aku Iya, harus iya. explain gitu Iya ya. kan, benar. Tapi gimana lagi ya, memang Memang itu yang iya, memang terjadi terjadi ya. kan, Jadi aku realita. open minded aja, jadi Kamu aja kan Iya. kasih tahu Kan. kan lebihnya kayak gini. gimana hubungan antara Ah. laki sama Oke, laki. oke. Ibuku sampai menurutkan Oh, aja gitu gitu ya. sampai gini-gini aja. Kok bisa? bisa sih gitu ya. Cuma Oh my God. aku cuma cerita itu sama ibuku aja loh. Jadi kakak-kakak adikku Enggak lah ya. cuma ibuku. Tapi ibuku tuh insya Allah ya sampai dia meninggal tuh sama aku, dia nggak pernah menyesal Nggak aku pernah, sebagai pokoknya gay. menerima kamu apa Ya, adanya. Oh, aku that's sampai amazing ya. sampai aku bilang oh my god gitu ya. Terus dia tahu hubunganku dengan pacarku. pacar kamu ya. Sampai Ah. waktu aku Pernah dikenalin juga bawa ke keluarga? Gak pernah? nggak pernah Gak karena pernah, tapi kamu cerita aja ya? iya aku cerita aja, cuma Cerita aja. keluargaku tahu siapa Mbak. Udah tau? Oh, Gitu. Jadi kalau aku pulang terus sering tanyain kok kak ngajain temanmu katanya Iya. gitu kan. Jadi aku dianya itu susah orangnya, kaki soalnya memang Mbak itu ada masalah dengan kakinya. Oh, gitu. Jadi dia tuh orangnya nggak bisa jalan jauh. Oke. Kalau Kamu naik bilangnya kayak gitu lah ya. Iya. Terus ini apa? Kan sekarang udah berubah ya, maksudnya, dan juga bukan cuma di Bali, di luar negeri juga kan gitu kan. Sekarang kan tempat-tempat yang untuk semacam show gitu ya, untuk gay bar segala macam di Swiss selama itu kita hampir nggak ada Nggak ada. gitu ya. Terus gimana sih kamu nggak ada wadah, udah kan Udah nggak ada zamannya wadah lah. nggak ada wadah, Ya. nggak ada show apa ini segala macam kan. Sekarang kamu jadi kerjanya nggak sebagai director kan, Enggak, aku Nggak. sekarang hairdresser. hairdresser di Zurich ini ya. Aku Di kerja, Zurich. boleh dikatakan aku sebagai supervisornya. Oke. Tapi tetap happy kan? Tetap happy, cuma Ada kadang-kadang nggak rasa kangen? Pengen aduh, I miss my show every day gitu kan. Kadang-kadang Ah. kalau apalagi kalau aku lihat Winnie gitu, kalau lagi ini. Berarti pokoknya Whitney itu benar-benar yang your idol gitu Kenapa? ya, benar-benar yang Iya. idola sepanjang masa. Hidup dan matinya Whitney pokoknya. aku waktu Whitney mati itu aku merasa Meninggal mati. benar-benar itu ya. Benar-benar down juga. Iya, ya. aku merasa mati bener. Aku merasa Oh, iya. sampai Kok aku bisa, ya. sedih juga ya. Iya, aku sampai sehari itu My di kamar. icon, my idol gitu ya. Wah, ya aku bilang, kenapa kamu bunuh diri? Aku kenapa sih? Aku gitu sampai aku bilang, oh jadi hidupku tuh kayak gimana ya? Dia mati terus aku kayak karirku tuh Juga boom, jatuh itu ikutan mati. jatuh. Ikutan down, Down, gitu ya, gitu. ikutan down. Karena manajerku juga bilang terus kita nggak bisa jual kamu gimana tuh kalau Whitney udah nggak ada. Kan aku dijual itu karena Whitney masih hidup. Berarti kamu dulu show-nya di mana aja sih? Kalau di Oh my Switzerland God. juga ya? Aku udah Swiss juga, terus negara mana lagi? aku Australia. Australia juga udah pernah kan? Jerman, Oh my god, Jerman, Austria. itu semua diundang sana ya? Iya. Gitu. Tapi aku Oh yang my God. paling sering setelah aku di Eropa tuh waktu itu di Jerman. Di Jerman, Ya, sering karena- banget ya. ya, karena karena- mungkin besar juga negaranya dan mungkin Bayarannya juga bagus. Oke. Kalau di sini Open-minded juga mungkin ya. Kalau di Swiss itu kurang. Kayaknya kalau Swiss itu penontonnya juga kurang. nggak antusiastik ya seperti kayak di Aduh, sana ya. aku Kalau cerita Australia ya. mungkin lebih antusiastik ya. Australia yang lebih oke. Paling- Australia pokoknya the best The Australia. best ya. Maksudnya dari dunia drag queen yang sebenarnya dunia drag queen itu Nah, benar-benar. Kamu tak, aku pernah show tuh di tempatnya Queen of the Desert. Nah, aku pernah show di situ sebulan. Wow. Oke. Benar-benar Aduh, ya. pokoknya That's memorable banget Iya, buat kamu. Queen of the Desert. Oh my god. Ya. Ah. Terus aku pernah show situ di sebulan ya. Orang Asia pertama yang dianggap profesional drag Profesional queen. ya. Nah, Karena itu kan semua Ya. butuh totalitas ya. Energy, Oh preparation, my God. segala macam itu benar-benar Iya. yang ini banget Iya. ya. Aku Tapi sekarang tempat-tempat kayak gitu kan Udah udah nggak mulai ada. nggak ada dan memang nggak ada gitu Iya. ya di angka di seluruh ya, dunia seluruhnya udah ya, berkurang gitu ya. Terus boleh dikatakan menghilang deh ya. iya mati ya Mati. bisnisnya ya gitu karena udah mungkin orang nggak harus ke tempat gay places lagi untuk Iya. berkumpul sesama Iya. gay karena kan kita ke tempat biasa-biasa Iya. aja udah bisa Iya. udah Mungkin- welcome ya gitu Mungkin karena
mungkin karena kita sudah acceptan pada orang Lebih diterima lebih ya, diterima lebih ya. diterima. Kalau dulu kan enggak Dulu ya. enggak ya, dulu Kalau kita susah mesti ya. Ngumpet-ngumpet ngumpet gitu ya. Sekarang kan di mana aja Di mana kita bisa aja jadi. lu dandan di tempat hetero aja sekarang Tetap aja, kan nggak yang tetap aneh, nggak nggak diliatin gimana. Oke. Kalau zaman dulu, Kalau dulu kan ke pasti- dandan orang tuh lihat dari bawah sampai ke atas ya, dari ujung rambut ke ujung kaki, benar-benar ya ya kan? ini siapa sih gitu ya. Kok aneh gitu ya. Tapi kalau sekarang Sekarang kan ya udah gitu ya, udah. biasa aja. Ini seru banget. Tapi yang paling seru ya dalam kehidupanku itu show yang paling aku membekas di hatiku tuh memang di Australia. Di Australia. Di Itu berapa Australia. lama dulu? Aku tinggal di Australia itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan Berarti itu aku show di- tiap weekend ya berarti ya. Aku weekend, aku show-nya itu tiap Kamis di Albany Hotel. Oke. Terus tiap Sabtu malam itu di aku tahu namanya apa tuh. Pokoknya itu tempat syutingnya Priscilla Queen of the Beast. Terus kamu ini nggak sih kayak gitu-gitu? Kamu ngatur sendiri? Apa kamu punya manajer atau apa gitu? Waktu di Australia aku nggak punya manajer. Nggak, Mereka nggak. langsung ngubungin aku karena lucunya tuh anehnya aku tuh setiap kali aku keluar dandan waktu itu karena aku masih fresh kali ya. Sekarang juga loh masih. Karena setiap kali aku keluar tuh orang tuh sudah ada impress kayaknya aku tuh kayak siapa gitu loh. Oh iya, kayak Jadi kayak diva gitu ya. terus orang tuh langsung ke aku aja gitu nanyain kamu mau show nggak gitu ya. Waktu itu ya sebelum ke Eropa ya. Jadi aku langsung iya aku memang showgirl gitu. Wow. Jadi ya yang paling enaknya lagi di Australia itu aku siang-siang juga aku bisa jalan drag queen. Dan diterima. Diterima ya, nggak waktu merasa itu. Nggak ada nggak aneh. merasa aneh, nggak merasa bahaya juga Iya, ya kan. iya. Terus, Orang pokoknya yang lucunya tuh di Australia itu drag queen tuh kayak lab is drag queen gitu oh loh. iya. Di mana-mana kamu lihat drag queen. Benar-benar open minded. Open minded ya. segala macam. Ya, terus dari itu pulang dari ya sekarang klubku hancurnya itu pulang dari Australia. Dan Itu kenapa? itu pas waktu kejadian itu ada bom di Bali. Bom Bali. Bom Bali Kena itu dampak ya. oh my god. Jadi kamu kehilangan semuanya your business ya gitu. Mulai dari my life juga. Oh my god. Jadi benar-benar ada di titik yang kamu benar-benar down, Ya. depresi sampai akhirnya. Very deep. Nah, ya mungkin sekarang kalau bisa di relate gitu sama kejadian kayak sekarang dengan COVID-19 juga mungkin Ya, hampir yang sama. punya bisnis juga mungkin sekarang perasaannya seperti itu kan Ya, untungnya sekarang ada internet jadi minimal at least at ya. least orang bisa di online. Kalau waktu itu sekali mati itu udah mati mau ngapain lagi? Benar-benar kayak gitu ya. Udah nggak ada bule, nggak ada tamu, nggak ada turis, nggak ada turis. nggak ada- Ayo lokal waktu itu juga nggak ada duitnya ya waktunya. benar juga ya. Jadi datang cuma datang aja nggak minum. Ya, oh my god. Jadi Sementara gimana melihat lagi? gratis gitu. Iya. Ya, halo, this is not Iya. for free gitu ya kan. Ya, itulah jatuh. Benar-benar ya. Makanya itulah ceritanya menarik banget ya kalau nanti aku akan kasih juga Instagramnya Kila. Mungkin dia akan juga bisa posting foto-foto atau video-video dia yang masa-masa kejayaannya, masa-masa keemasannya seorang Toni Braxton, Whitney Houston gitu ya kan, mungkin kalian juga bisa lihat. Nanti aku akan cantumin. Dan aku senang banget. Terima kasih Kila udah berbagi kisah. Ya, Mungkin next time aku bisa ceritakan lagi tentang gimana zaman dulunya LGBTQ di Bali atau di Indonesia. Nanti kita undang lagi guys. Tapi sebelumnya aku mohon ada kalian episode juga kedua gitu aja. bisa juga makanya. Tapi aku butuh ini juga untuk episode berikutnya. Berarti kalian harus share video ini, like dan subscribe. Mungkin ke aku teman-teman dandan kalian. saya. Nah, kalau mau lihat dia dandannya gimana, cus buruan subscribe dulu, oke? Sampai ketemu nanti di episode berikutnya. Makasih Kila. Sama-sama. Makasih pemirsa. My Thank pleasure. you. Ciao. Bye.